Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Felicia Namindia dari kelas MSPC NIM L1A024-119. Di sini saya akan mengerjakan UAS yang sudah diberikan oleh dosen kami. Eh, untuk datanya sudah saya ambil dan dipindahkan ke Excel. Untuk datanya seperti ini, kita copy paste dan kita pindahkan ke aplikasi olah datanya, yaitu di aplikasi ini. Checklist. Multifax, edition, scope. Kita masuk ke correlation, recompute. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, saya akan menjelaskan pada bagian scatter plot mengenai pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk pertanyaan yang sudah saya akan menjawab. Yang pertama itu hasil yang sudah saya lakukan, stasiun manakah yang relevan untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Nah, saya akan menjelaskan soal itu tersebut. Nah, pada untuk stasiun mana yang relevan, dari saya sendiri, stasiun paling relevan itu untuk daerah pemijahan ikan itu pada stasiun 4. Kenapa dari hasil analisis fisikal komponen pada stasiun 4 itu dapat diidentifikasi sebagai lokasi paling sesuai untuk daerah pemijahan ikan? Karena dari posisi tersebut berada dekat dengan sejumlah parameter penting seperti oksigen, terlalu DO, kadar nitrat, tingkat kecerahan air, serta indikator biotik berupa larva ikan dan ikan TKG4. Nah, arah vektor tersebut tuh hampir sejajar menunjukkan bahwa parameter-parameter ini saling berkaitan positif dan bersama-sama berkontribusi terhadap kualitas habitat yang ideal untuk proses reproduksi ikan tersebut. Nah, lingkungan dengan DO atau oksigen terlalu tinggi itu memungkinkan telur ikan dan embrio berkembang dengan baik. Kenapa? Karena suplai oksigen itu memadai. Begitu pula keberadaan nitrat sebagai nutrien penting dapat mendorong pertumbuhan plankton yang berperan dalam tahap awal rantai makanan. Nah, sementara itu, air yang jernih juga menciptakan kondisi ikan yang aman dan sedimentasi yang bisa mengganggu atau menutupi telur. Nah, fakta bahwa larva dan ikan dengan tingkat kematangan gonad yang tinggi itu ditemukan di lokasi ini menjadi eh,
Karena menjadi bukti bahwa area tersebut itu tidak hanya cocok secara fisika kimia, tetapi juga secara biologis telah dimanfaatkan untuk pemijahan. Nah, dari penjelasan tersebut juga relevan eh, dari sumber yang saya dapatkan dari jurnal dari Ito et al. Itu menunjukkan bahwa migrasi pemijahan ini tuh sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan larva, termasuk suhu, kandungan oksigen, dan ketersediaan nutrien. Nah, ikan itu cenderung berpindah ke lokasi yang paling mendekati kondisi optimal bagi kelangsungan hidup keturunannya. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, nah, stasiun 4 ini dapat dikategorikan sebagai habitat yang sangat layak untuk kegiatan pemijahan ikan. Nah, soal kedua sudah saya jelaskan bahwa kesimpulannya stasiun yang relevan buat pemijahan ikan itu pada stasiun 4. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya itu analisis yang sudah saya lakukan, stasiun manakah yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground. Menurut saya, eh, stasiun yang paling relevan dari analisis PCI yang sudah saya lakukan itu relevannya itu pada stasiun kedua. Kenapa? Karena kondisi lokasi paling potensial untuk pada stasiun 2 itu berfungsi sebagai daerah asuhan ikan. Lokasi ini tuh dekat dengan parameter kelimpahan plankton dan suhu air, dua faktor utama yang sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan ikan muda. Karena plankton, khususnya zooplankton, menjadi makanan utama bagi larva atau juvenil ikan, sehingga ketersediaannya itu menjadi indikator utama untuk kualitas feeding groundnya tersebut. Nah, suhu yang sesuai juga itu akan mempercepat metabolisme dan laju pertumbuhan ikan muda, serta juga meningkatkan efisiensi penggunaan pakan alami. Nah, di stasiun 2 ini memiliki potensi yang berjauhan dari faktor pencemaran seperti amonia, nitrit, dan kekeruhan itu yang mengidentifikasikan bahwa perairan itu cenderung lebih bersih dan stabil. Nah, maka larva ikan ini cenderung lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Dengan kata lain, bahwa stasiun 2 ini tuh tidak hanya menyediakan makanan alami yang cukup, tetapi juga menawarkan kondisi lingkungan yang aman untuk berkembang larva hingga tahap juvenil. Nah, penelitian yang mendukung atau sumber yang saya dapatkan dari jurnal itu mendukung dari penjelasan yang saya sudah paparkan, di mana mereka jurnal itu dari Evans et al. Di mana mereka itu menemukan bahwa suhu dan nutrien dari dalam perairan itu sangat mempengaruhi respon fisiologis dan keberlangsungan hidup ikan salmon. Ikan, contohnya ikan salmon. Selama fase migrasi dan perkembangan, studi tersebut tuh menekankan pentingnya parameter lingkungan dalam mendukung adaptasi dan pertumbuhan ikan di habitat alaminya. Nah, dapat disimpulkan bahwa di stasiun 2 ini tuh merupakan habitat yang sangat sesuai untuk mendukung peran sebagai daerah asuhan ikan atau feeding ground. Itu yang dapat saya jelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen kami. Sekian sekian penjelasan yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.